Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita tetap terus hidup percaya kepada janji Tuhan dan jangan pernah mau digeser. Iya kan, kepercayaan kita oleh karena apapun. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan hari-hari di dunia ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Kalau kita tidak bergantung kepada firman Tuhan, maka kita akan jadi sama dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita rindu hidup kita boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, boleh menjadi berkat dan berdampak di tengah-tengah dunia ini. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika kita hidup dan tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh semua karena pertolongan Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu sebabnya hari ini kembali kami mau buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, Ibrani pasal 6 ayat 19, firman Tuhan mengingatkan kita seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh, ya kan, jangkar yang kuat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus memiliki pengharapan, ya kan? Kenapa? Karena pengharapan itu kuat. Seperti sauh, Alkitab katakan, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu seperti jangkar. Jangkar yang menahan kapal begitu besar agar tidak dibawa arus, agar tidak diombang-ambingkan oleh gelombang. Jangkar itulah yang menahan agar kapal tidak bergeser. Itu sebabnya Alkitab mengajar setiap kita bahwa pengharapan itu seperti jangkar. Pengharapan itu menahan kita agar kita tidak menjadi orang yang terombang-ambingkan dengan keadaan di dunia ini. Wow, bayangkan saudaraku, kalau kita hidup tidak ada lagi pengharapan. Orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang dengan mudahnya mengakhiri hidupnya. Orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang nantinya akan mudah sekali terseret arus dan gampang mengikuti dunia ini. Itu sebabnya kalau kita lihat hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada rumah tangga yang digoncangkan. Kalau istrinya gak kuat atau suaminya gak kuat, gak punya pengharapan, wah itu gampang sekali terseret arus. Iya kan? Kalau ada orang-orang muda saudara dikasih dalam Tuhan, kalau dia tidak punya pengharapan dalam Tuhan, akan gampang sekali saudara dikasih dalam Tuhan untuk terbawa ajakan-ajakan dunia ini. Begitu pentingnya pengharapan kita dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya Alkitab mencatat bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang membuat jiwa kita itu aman. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yehezkiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat tulang-tulang belulang yang berserakan begitu banyak, yang ternyata Alkitab katakan itu adalah suatu tentara, kumpulan tentara umat Tuhan yang begitu besar. Tapi itu merupakan tulang-tulang yang dilihat oleh Yehezkiel. Kenapa? Nah, ini kita lihat saudaraku. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Pengharapan kami sudah lenyap. Orang-orang yang kehilangan pengharapan adalah orang-orang yang seperti tulang belulang, saudara dikasih dalam Tuhan. Kering, gak ada semangat untuk hidup gitu loh. Untuk menghadapi hari esok aja udah gak bisa. Kenapa? Karena gak punya pengharapan.
Boro-boro ngadapin hari esok, ngadapin 1 jam ke depan, ngadapin 2 jam ke depan. Udah gak bisa. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Orang-orang yang gak memiliki pengharapan hidup akan mudah untuk jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena sederhana. Dia tidak memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupnya. Dia tidak memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan pulihkan rumah tangganya. Dia tidak memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti bisa mengubah suaminya, pasti bisa mengubah istrinya. Dia tidak punya pengharapan bahwa Tuhan pasti pulihkan ekonominya. Karena pengharapan itu penting. Itu sebabnya iblis akan sikat kita di pengharapan kita, sehingga akhirnya kita bilang, aduh kayaknya gak mungkin deh suami saya pulih. Aduh kayaknya gak mungkin deh istri saya bisa bertobat. Aduh kayaknya gak mungkin deh anak-anak saya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Aduh kayaknya gak mungkin deh sakit penyakit saya bisa disembuhkan. Aduh kayaknya gak mungkin. Aduh kayaknya gak mungkin. Orang-orang yang bilang aduh kayaknya gak mungkin adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya ajak setiap kita, ayo pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masih punya pengharapan kepada Tuhan? Kalau kita adalah orang-orang yang masih punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita tahu sampai hari ini mujizat masih terjadi kok. Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita menyadari bahwa dalam Kristus ada pengharapan, maka kita akan tetap terus maju. Sekalipun air mata kita bercucuran, sekalipun kita harus memikul salib setiap apa yang menjadi pergumulan kita, kita tetap terus maju. Kenapa? Karena kita tahu ada tuai, dan ketika kita menuai, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu yang Mazmur katakan. Sehingga pada akhirnya hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita selalu diingatkan, jangan sampai sebagai anak-anak Tuhan kita kehilangan pengharapan. Pengharapan itu penting. Kita berharap karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita bukan berharap kepada manusia, saudaraku. Karena pengharapan kita kepada manusia hanya mengecewakan, hanya menyakiti, iya kan? Tapi pengharapan kita harus taruh kepada Kristus yang akan menepati setiap apa yang Dia janjikan, dan terbukti bahwa apa yang Dia janjikan pasti akan dikerjakan olehnya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada yang mengambil kesempatan pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama check up diri kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita kehilangan pengharapan. Karena kita tahu pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kita tahu kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Kita tahu ketika kita berharap kepada Tuhan, maka mujizatnya dikerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apapun juga yang kita doakan, Tuhan sudah kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kita. Mari kuatkan pengharapan kita, pegang iman kita, karena kita tahu Dia yang berjanji adalah setia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami sudah hampir-hampir kehilangan pengharapan kami. Kami diingatkan firman-Mu bahwa pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Pengharapan membuat kami tidak dapat tergoncangkan, tidak dapat diombang-ambingkan oleh apapun. Hari ini kami diingatkan firman-Mu. Biarlah pengharapan kami tetap teguh kepadamu ya Allah. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kekeringan. Karena kami tidak lagi memiliki pengharapan dan hidup kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu termaterai dalam hati dan hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan karena kami memegang janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit dimanapun umat Tuhan berada. Firman-Mu tergenapi atas kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini, biar Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.